Yani, adiknya Tati, itu kok tiba-tiba perutnya membesar. Padahal Yani kan masih single, masih gadis, belum menikah. Nah, ada apa ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Itu sering kali kena pukulan, bahkan tendangan tanpa ampun. Dikit-dikit plak kayak gitu. Teman-teman, sosial media dihebohkan dengan cerita viral tentang perselingkuhan seorang suami dengan adik iparnya. Nah, saking viralnya, kisah ini tuh banyak mendapatkan sorotan dari netizen dan akhirnya diangkat menjadi film layar lebar yang tayang pada pertengahan bulan Juni 2024 kemarin. Film itu berjudul Ipar Adalah Maut. Tentu kalian sudah tahu atau paling tidak ada yang udah nonton. Film ini sukses membuat penonton emosi ya, sampai berkata-kata kasar melihat perselingkuhan tokohnya yang bernama Aris dan Rani yang nyata-nyata perbuatan mereka itu menyakiti Nisa, sang istri sah. Ya, sebenarnya sih kisah seputar Ipar Adalah Maut ini dalam kehidupan nyata nih banyak banget loh kita jumpai. Hanya saja korbannya itu jarang yang mau speak up ya. Drama-drama selingkuh dengan adik ipar itu terjadi bahkan jauh sebelum generasi yang sekarang. Bedanya, kalau dulu tuh masih belum ada sosial media kayak sekarang dan cerita mereka itu ya paling banter hanya diketahui keluarga, tetangga kanan kiri atau bahkan diketahui satu kampung aja. Itu lingkupnya dulu ya. Kalau sekarang kan udah beda lagi. Orang dengan mudah bercerita dan membagikan video-video mereka di sosial media, lalu viral lah dan boom, bisa ditonton orang se-Indonesia bahkan seluruh dunia. Oke, kali ini aku bakal ceritain kisah nyata yang 11-12 dengan film Ipar Adalah Maut. Ya mungkin kisah ini hanya satu dari ribuan kasus serupa yang pernah terjadi di muka bumi ini. Cuman ceritanya ini lebih plot twist, lebih menyebalkan dan lebih bikin kita geram. Jadi di sini di awal aku disclaimer dulu nih teman-teman. Siapkan dulu mental kalian sebelum mengikuti ceritaku ini ya. Kalau udah siap, kamu enakin rebahannya. Siapin cemilannya, aku mulai ceritanya sekarang. Kisah ini diceritakan oleh Anna. Kejadiannya itu sekitar 30 tahun yang lalu saat Anna waktu itu masih SD. Ya memang bukan Anna sendiri ya yang mengalami, tapi bisa dikatakan yang ngalamin ini itu adalah orang dekat di keluarganya Anna. Ceritanya sungguh bikin Anna baper loh sampai sekarang, apalagi setelah dia nonton filmnya, mengikuti cerita-ceritanya. Teman-teman, jadi ceritanya waktu itu di kampungnya Anna itu ada seorang tokoh yang cukup disegani dan dihormati. Sebut saja namanya Ustadz Fatkur. Beliau tinggal di rumah yang terbilang sederhana. Sebentar, di sini aku disclaimer juga. Kalau panggilan Ustadz di sini adalah panggilan dari orang-orang warga di sana ya. Kenapa begitu? Mungkin nanti kamu bisa mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir sehingga kamu bisa tahu. Sehingga kita sebut saja ini oknum Ustadz gitu ya. Nah, Ustadz Fatkur ini beliau itu tinggal di rumah yang terbilang sederhana banget. Di rumah itu beliau tinggal dengan istrinya yang bernama Ustazah Farida dan juga ada 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Ada adik perempuannya Ustazah Farida juga namanya Anissa. Awalnya semuanya wajar dan normal nih teman-teman. Gak ada sedikit pun warga berpikiran aneh-aneh pada keluarga ini. Soalnya ya gitu, setiap hari Ustadz Fatkur dan Ustazah Farida ini mengajar ngaji di rumahnya yang memang sudah disetting sebagai TPQ atau Taman Pendidikan Quran. Jadi itulah mengapa mereka disebut sebagai Ustadz dan Ustazah. Yang mengaji di rumah mereka juga banyak, mulai dari anak-anak kecil sampai remaja, bapak-bapak dan ibu-ibu juga ada. Mereka membagi jadwalnya masing-masing setiap hari. Alhamdulillahnya lagi, kehadiran Anissa, adiknya Ustazah Farida di rumah mereka itu cukup membantu. Karena bisa ikut ngajar ngaji, khususnya ngajar anak-anak yang kecil-kecil. Nah, waktu terus berjalan teman-teman, tiap sore Anissa ngajar ngaji anak-anak kecil di rumahnya. Aktivitas sehari-hari keluarga ini juga nggak ada yang menyimpang sedikit pun. Nah, sampai suatu hari, boom, ada kabar yang sangat mengejutkan warga sekitar. Anissa, adik Ustazah Farida, kabarnya sedang hamil. Warga satu kampung langsung heboh tuh waktu itu.
Nggak ada yang menyangka gitu loh, itu bisa terjadi pada Anissa yang terkenal santun dan alim ini. Yang membuat warga makin kaget itu ya, setelah ditelusuri nih, ternyata yang menghamili Anissa itu justru bukan orang lain, tapi kakak iparnya sendiri. Iya, suami kakaknya, yaitu Ustadz Fatkur. Ternyata diam-diam Ustadz Fatkur ini dengan Anissa selama ini berselingkuh di belakang Ustazah Farida. Makin gegerlah tuh satu kampung mendengar kabar ini. Berita ini begitu santer banget ya teman-teman, waktu itu dibicarakan di mana-mana, di pasar, di toko kelontong, tetangga. Warga juga penasaran nih gimana kelanjutan rumah tangga Ustadz Fatkur dengan adanya kejadian ini gitu kan. Ini kan lumayan menghebohkan. Nah, kata Ana, Anissa itu yang lagi hamil itu langsung dipulangkan ke rumah salah satu saudaranya yang letaknya ada di kota lain, di luar kota ya. Sementara rumah tangga Ustadz Fatkur dan Ustazah Farida tetap berjalan tanpa ada perpisahan atau perceraian. Mereka sepakat menutup kisah kelam ini dalam-dalam, nggak membahas lagi, dan setelah kejadian itu, keluarga Fatkur terlihat menutup diri juga dari pergaulan dan kegiatan keagamaan di kampungnya. Tapi ya seiring berjalannya waktu, lambat laun warga sudah mulai melupakan kejadian itu ya. Keluarga Fatkur ini nampak sudah aktif kembali, baik secara pergaulan maupun juga kegiatan keagamaannya, termasuk ada yang sudah mulai ngaji di rumahnya. Tuh kan, aman, kondusif, terkendali. Tapi bakal beda dengan cerita yang kedua. Itu baru cerita yang pertama. Kita masuk ke cerita yang kedua. Cerita ipar adalah maut itu mulai terkuak satu persatu teman-teman. Meskipun ya nggak ada kejelasannya juga ya ending dari cerita yang seperti itu bakal gimana. Ana juga menceritakan bahkan orang terdekatnya ini yang mengalami ini itu sangat membekas. Gimana enggak? Adik ipar yang diajak selingkuh itu lebih dari satu teman-teman. Bukan cuma satu, nggak cukup satu. Terus bahkan sampai punya banyak anak dan tinggal dalam satu rumah. Nggak sanggup kan ngebayanginya. Jadi ceritanya gini, sebut saja si pria ini bernama Tuan Leo. Asalnya dari luar Pulau Jawa dan bisa dikatakan cukup terpandang lah ya. Untuk selanjutnya kita panggil aja dengan nama Leo gitu ya. Nah, Leo ini bekerja sebagai pegawai bank pemerintah, BUMN lah. Lumayan tajir dong. Leo menikah dengan Tati dan tinggal di rumah keluarganya Tati. Jadi jatuhnya si Leo ini tinggal bareng mertua dan dua orang adik perempuan Tati, namanya Nani dan Yani. FYI, mertua Leo ini udah sepuh, sakit-sakitan, sedangkan Nani statusnya itu janda punya anak satu. Lalu adiknya lagi, Yani, masih gadis, belum menikah. Menurut penjelasan Ana, meskipun Leo tinggal dengan keluarga istrinya, tapi dia ini sangat berkuasa gitu loh teman-teman di rumah itu. Kenapa begitu? Ya karena Leo itu adalah satu-satunya tulang punggung di keluarga itu. Yang mencukupi semua kebutuhan anggota keluarga ya si Leo ini. Buat mertuanya yang sakit-sakitan dia, buat istrinya juga Leo, buat Yani, sampai kebutuhan Nani, janda beranak satu itu juga mengandalkan Leo. Karena kiriman nafkah dari mantan suaminya itu kadang datang, kadang enggak stabil gitu loh. Terus ini ya, dari pernikahan Leo sama Tati sendiri, si istri sah, mereka punya 8 orang anak, 5 perempuan, 3 laki-laki. Duh, banyak banget ya. Kayaknya nggak ikut program KB waktu itu. Saking banyaknya, anaknya itu ada yang dirawat sama kerabatnya sendiri, deket situ juga. Nah dari sini aja kita udah bisa ngebayangin gimana ribetnya keluarga besar ini. Pasti rumahnya rame banget ya kan? Kalau menurut cerita Ana, sebenarnya rumah mertua Leo ini bukan rumah tembok juga. Sebagian masih berdinding papan, tapi ya memang lumayan besar lah ya di tahun itu. Sampai suatu saat orang-orang di sana dibuat kaget teman-teman, karena Yani, adiknya Tati, itu kok tiba-tiba perutnya membesar. Padahal Yani kan masih single, masih gadis, belum menikah. Nah, ada apa ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Tanpa banyak babi bu bertele-tele, Leo mengakui kalau itu anak di kandungan Yani adalah anaknya dia yang benar-benar di luar nalar. Tati ya sebagai istri sah nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman, hanya bisa diam pasrah aja mengetahui hal ini. Apalagi orang tuanya yang sudah sepuh sakit-sakitan, ya hanya mampu melihat anaknya dihamili tanpa berani menentang. Ya mau menentang gimana coba? Semua orang di rumah itu kebutuhan ekonominya ditanggung sama si Leo.
Ini baru kejadian awal ya teman-teman, ceritanya bakal makin plot twist, bakal makin menjengkelkan, dan masih akan terus berlanjut. Tapi boleh dulu ya, aku izin minum ya, boleh ya, karena maklum tenggorokan kering dari tadi ngomong terus. Ini kalau misalnya ada di antara kamu yang mau endorse gitu, mau pasang-pasang di sini boleh, mau dipromoin sama saya juga boleh. Oke, lanjut lagi ceritanya, masih seputar kebejatan Leo terhadap keluarga istrinya. Setelah Yani, adik iparnya dihamili dan Leo mengakuinya, tapi tetap saja ini Leo itu tidak menikahi ataupun menceraikan Tati, istri pertamanya. Para warga bahkan perangkat desa tuh katanya juga tidak berbuat apa-apa teman-teman. Entah ya kalau kejadian seperti ini itu ranahnya siapa. Ini kan bisa dikatakan melanggar norma ya di masyarakat ya. Cuman mungkin secara peraturan perundang-undangan entah nih apakah bisa ditindak atau gimana. Kalau kalian ada yang paham hukum boleh komen di bawah ya. Tidak lama setelah kejadian itu, kedua orang tua Tati, mertuanya Leo, itu meninggal dunia karena divonis penyakit paru-paru. Ya memang meninggalnya itu nggak barengan, nggak bersamaan. Bapaknya dulu, baru setahun kemudian disusul oleh ibunya atau mertua perempuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih ya kalau sudah seperti ini. Terus di sini nih, di sini kelakuannya Leo semakin menjadi-jadi. Yani sudah dihamili melahirkan anak pertama, anak laki-laki tanpa dinikahi ya. Bukan malah kapok di situ teman-teman. Seperti udah putus urat malunya, Yani hamil lagi anak kedua, lalu lahir lagi anak ketiga sampai anak keempat. Jadi total anaknya Leo dari Yani tanpa menikah itu ada 4. Semuanya adalah hasil hubungan gelap. Hubungan gelap apa hubungan terang ya? Apa hubungan remang-remang? Kalian simpulkan sendiri deh di komentar ya. Tati di situ sebagai istri sah juga nggak bisa berbuat banyak melihat tingkah pola suaminya. Karena ternyata Leo juga punya karakter yang otoriter teman-teman. Mudah marah, temperamen, ringan tangan kepada siapapun yang berani menentangnya. Ya, tanpa terkecuali anak-anaknya dan istrinya itu sering kali kena pukulan, bahkan tendangan tanpa ampun. Dikit-dikit plak kayak gitu. Tati makin hari juga badannya makin kurus, kering, sedih gitu loh memikirkan keluarganya yang kacau balau kayak gini. 8 anak dari Tati yang sudah beranjak mulai dewasa tuh ya, kan udah mulai tahu ceritanya. Mereka juga stres lama-lama melihat kenyataan keluarganya yang carut marut karena kelakuan bapaknya. Ya, akhirnya mereka satu persatu memutuskan meninggalkan rumah dengan merantau ke Bali. Terus setelah beberapa anaknya memutuskan pergi dari rumah merantau ke Bali ya, bukannya malah tobat ya Leo ini, dia sepertinya semakin bebas dengan perbuatannya. Malah sekarang seperti giliran gitu loh. Leo mulai menggoda-goda adik istrinya yang lain, yang namanya Nani tadi, yang statusnya janda anak 1. Lagi-lagi Leo mengajak berhubungan intim dengan Nani. Alih-alih semua kebutuhan Nani kan dipenuhi sama Leo gitu kan. Tapi di sini Nani masih punya prinsip. Dengan sekuat tenaga dia menolak berhubungan intim dengan Leo. Leo nggak terima dong dengan penolakan seperti itu, dia kan memang otoriter. Maunya menang sendiri. Dengan berbagai cara dia ini berusaha untuk mengusir adik iparnya ini, yaitu Nani. Tapi Nani nggak mau. Dia tetap bertahan di rumah itu, tetap tinggal di sana. Karena kan gimana pun juga rumah itu adalah rumah peninggalan orang tuanya. Setiap hari kata anak hampir bisa dipastikan satu kampung itu dengar pertengkaran antara Leo dengan Nani. Sedangkan Tati sebagai istri sah semakin depresi mendengar itu. Akhirnya dia memilih ikut anaknya yang sudah sukses merantau ke Bali. Bukan hanya Tati, Nani yang juga nggak sanggup menghadapi Leo, akhirnya juga memutuskan keluar dari rumah itu teman-teman buat merantau juga. Secara otomatis rumah itu pun hanya dihuni oleh Leo, Yani, dan 4 anak hasil hubungan tidak sah mereka. Dari sini nih teman-teman, mungkin kalian juga nanya ya, kok bisa ya nggak ada tindakan apapun dari perangkat desa, warga sekitar? Kan ini bisa dikatakan sebagai kumpul kebo yang sampai punya anak 4 gitu loh. Sebenarnya ya mungkin ya waktu itu sudah ada langkah-langkah, tapi ya berhubung Ana ini kan masih SD ya, masih remaja lah, masih ABG, jadi dia belum tahu detailnya kayak apa orang-orang dewasa ini. Tapi yang Ana tahu, mereka, Leo, Yani, dan 4 anaknya hidup normal kayak biasa, pergaulan dengan tetangga, orang-orang sekitar juga baik-baik aja. Hingga waktu terus berjalan, singkat cerita 4 anak Yani sudah dewasa dan mengerti juga asal-usul keluarganya. Akhirnya mereka memilih ikut merantau kakak tirinya
which is anak-anak dari budenya tadi ya. Jadi semuanya itu merantau ke Bali dan rata-rata mereka sukses di sana secara materi. Tati, si istri sah, sudah melupakan Leo dan hidup bahagia bersama anak-anaknya yang selalu membajakannya di sana. Masya Allah, alhamdulillah kalau begitu ya. Terus gimana dong dengan Leo? Ini endingnya ya, endingnya. Leo hanya hidup berdua dengan Yani sampai di akhir hayatnya. Setelah Leo menghembuskan nafas terakhir, Yani ikut anak-anaknya juga ke Bali. Rumah besar yang dulunya dihuni hampir 20 orang, akhirnya sepi, mulai kosong, tidak berpenghuni, dan sekarang terbengkalai. Semuanya memilih meninggalkan rumah itu. Iya, rumah yang banyak menyimpan cerita kelam penuh trauma, luka di hati mereka masing-masing, khususnya luka di hati Tati, sang istri sah. Oke teman-teman, baru bisa narik nafas panjang ya setelah denger endingnya kayak gitu. Jadi ikutan jengkel gak sih sama kelakuannya Leo yang gak cukup selingkuh sama satu ipar, maunya 2 ipar loh. Ya udah, siapapun juga yang mengalami kejadian yang sama seperti ini di luar sana, yakinlah kalau kalian itu adalah orang-orang terpilih. Karena yang bisa menahan cobaan kayak gini tuh juga pasti bukan orang sembarangan guys. Semoga selalu dikuatkan dan diberikan perlindungan dimanapun berada. Cukup ya ceritanya sampai di sini, mudah-mudahan kamu suka. Kasih jempol ke atas, dukung dengan subscribe dan ditonjok lonceng notifikasinya. Aku bakal ketemu dengan kalian lagi di cerita selanjutnya. Bye!